Malam itu, Daniel memilih tidur di sofa. Dia takut akan menerkam Alma bila tidur di samping wanita itu. Malam yang terasa sangat panjang, dengan tubuh yang masih terasa panas. Andaikan bukan ibunya yang membuatnya seperti ini, mungkin Daniel sudah menghajar orang itu. Pagi itu, Alma bangun dengan kondisi tubuh yang segar. Sebenarnya, tadi malam, dia sangat gugup. Harus tidur berdua saja dengan Daniel. Namun mereka kelelahan, akhirnya dia terlelap juga. Dan dia bermimpi, Daniel menciumnya. Dia tidak ingin mimpi itu berakhir. Begitu membuka mata, Alma langsung menoleh di sampingnya. Dia kecewa mengetahui keadaan Daniel tidak ada di sampingnya. Alma melihat sekeliling kamar. Pandangannya berhenti pada sesosok tubuh yang tertidur di sofa. Hati Alma menjadi sakit karena kecewa. Sebegitu tidak inginkah Daniel tidur dengannya? Sampai-sampai pria itu memutuskan untuk tidur di sofa. Alma menghela nafas kecewa. Dia segera beranjak dari tempat tidur, merapikan dan membereskan tempat tidur. Kemudian dia mulai mendekati Daniel. Dia duduk berjongkok di samping Daniel, memperhatikan pria itu yang tengah tertidur pulas. Seperti apapun sikap pria itu terhadapnya, tidak mengubah perasaannya. Cinta Alma masih tetap untuknya. Mungkin malah semakin bertambah besar. Alma mendekatkan wajahnya. Dengan lembut dia mencium kening Daniel sembari berbisik, "Bangun tukang tidur, hari sudah siang." Cup. Alma melakukannya dengan lirih. Namun siapa sangka Daniel akan membuka matanya dengan tiba-tiba. Up, Alma terkejut. Dia sampai jatuh dari duduknya. Daniel menatap Alma dengan bingung. "Apa yang kamu lakukan?" Aku tidak melakukan apa-apa. Bangunlah, hari sudah siang." Alma berdiri dan cepat-cepat keluar dari kamar. Dia berharap Daniel tidak mengetahui tindakannya. Mereka berkumpul di meja makan. Ekspresi keduanya tampak muram. Mommy Cat dan Papa Edwin saling berpandangan. Mereka menghela nafas berat, menyadari misi mereka yang gagal. Daniel dan Alma berpamitan pulang. Mereka harus kembali ke rumah mereka. Esok hari mereka masih harus bekerja. Di perjalanan, mereka terdiam. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Daniel mengutuki perbuatannya sendiri. Untung saja dia masih punya pengendalian diri yang cukup baik, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang akan disesalinya. Meskipun sikapnya tadi malam sudah tergolong melebihi batas. Bagaimana mungkin seorang kakak melakukan hal itu terhadap adiknya? Sementara Alma masih merasakan penolakan Daniel. Tapi dengan bodohnya, dia tetap mengekspresikan perasaannya. Alma memilih diam. Dia berharap Daniel tidak mengetahui dan mempertanyakan tingkahnya tadi pagi. Mereka sampai di apartemen dan memilih untuk berdiam diri di kamar masing-masing. Menjelang waktu makan malam, Alma keluar dari kamar dan mulai menyiapkan makan malam untuk Daniel.
Mereka masih makan dalam keheningan. Selesai makan, Alma memutuskan untuk kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Pemikiran benar-benar lelah. Mungkin ada baiknya bila dia sedikit menjaga jarak dan tidak menempel pada Daniel. Dengan begitu, Daniel tidak akan merasa terbebani olehnya. Alma memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur. Pagi pun datang dengan cepat. Alma berkomitmen akan tetap menjadi istri yang baik untuk Daniel. Namun dia juga akan sedikit menjaga jarak. Alma bangun lebih dulu. Dia mulai masak sekaligus menyiapkan bekal makan siang untuk Daniel. Selesai melakukannya, dia mulai pergi ke ruang ganti dan memilih baju, menyiapkan baju yang akan dipakai Daniel hari itu. Jam menunjukkan pukul 6.50 WIB. Alma pergi ke kamar Daniel, mengetuk pintu dengan pelan. Ketika tidak mendengar jawaban, dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar itu. Alma melihat Daniel masih tertidur. Alma mendekati Daniel. Pelan-pelan dia menyentuh bahu pria itu dan mengguncangnya lembut. "Kak, bangun. Sudah pagi." Daniel hanya mendesah. Alma kembali menyentuh Daniel dan mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba tangan Daniel mencengkram pergelangan tangan Alma dan menarik tubuhnya hingga terjatuh di atas tubuh Daniel. "Ah!" Alma menjerit, kaget. Daniel menangkap tubuh Alma dengan erat. Alma terdiam, tidak bergerak. Dia bingung dengan sikap Daniel. Di lain waktu, pria itu begitu perhatian dan khawatir terhadapnya. Tapi di waktu berikutnya, pria itu kembali menolaknya. Sebenarnya apa maunya? Dan kenapa sekarang pria itu memeluknya seperti ini? "Kak, bangun. Sudah pagi." "Shh, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar, sayang." Daniel berkata dengan mata terpejam. Alma mengintip ekspresi pria itu. Sadarkah Daniel dengan perbuatannya? Apakah dia tahu yang tengah dipeluknya saat ini adalah Alma, wanita yang dianggapnya hanya sebagai adik? Alma ingin mengujinya. "Kak, aku ini Alma. Aku membangunkanmu karena sudah pagi." Sesuai dengan dugaan Alma, tiba-tiba tangan Daniel tak lagi memeluknya. Pria itu membuka matanya dengan cepat. Dia terkejut mengetahui kenyataan Alma tengah berada di atas tubuhnya. Dia sedang tidak bermimpi. Daniel duduk dan mendorong tubuh Alma menjauh. Dia memalingkan wajah, tampak sangat malu dengan perbuatannya sendiri. Iya, aku sudah bangun. Kak, kamu boleh pergi, Al." Wajah Daniel tampak memerah, menahan malu. "Air hangatnya sudah siap, Kak. Untuk bajunya sudah aku letakkan di kursi. Untuk sarapan juga sudah siap." Iya, terima kasih, Al," ucap Daniel tanpa memandang wajah Alma. Alma beranjak dari tempat tidur, berjalan gontai keluar kamar. Meskipun reaksi Daniel sudah diduganya, tapi tetap saja dia kecewa. Alma memutuskan untuk kembali ke kamar dan bersiap-siap. Kemudian dia menuju ruang makan, menunggu Daniel datang dengan tenang. 15 menit kemudian, Daniel menyusulnya. Seperti biasa,
Pria itu selalu tampak luar biasa. Baju yang dipilihnya terlihat luar biasa di tubuh Daniel. Alma menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Dia memalingkan wajahnya, menutupi percik kecil di matanya. Alma mulai mengambilkan makan dan minum Daniel. Tidak perlu repot-repot, Al. Aku bisa mengambilnya sendiri. Gak apa-apa, Kak. Silakan makan. Terima kasih atas makanannya. Daniel mulai makan. Al, kita berangkat bareng? Hah? Bukankah kakak tidak ingin orang-orang tahu tentang hubungan kita? Sebaiknya aku berangkat sendiri saja, Kak. Kamu mau naik apa? Jangan katakan kamu akan minta diantar ojol itu lagi. Aku akan memesan ojol yang lain, Kak. Sebaiknya kita berangkat sendiri-sendiri saja. Akan sangat mencolok bila karyawan tahu seorang mahasiswa magang satu mobil dengan wakil direkturnya. Alma tahu Daniel masih tidak siap untuk membuka rahasia tentang pernikahan mereka terhadap dunia. Dia tidak ingin Daniel melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Ya sudah, aku akan menyuruh Pak Thohir untuk mengantarmu. Tidak ada bantahan lagi. Daniel menutup percakapan itu. Sesuai dengan perintah Daniel, Alma berangkat bersama Pak Thohir, sedangkan Daniel bersama asisten Tito. Mereka tiba di kantor hampir bersamaan. Alma memilih untuk berjalan menjauh dari Daniel. Alma tidak ingin para karyawan berspekulasi tentang mereka. Daniel menatap kepergian Alma dengan kesal. Daniel memasuki ruang kantornya, sementara Alma meletakkan tas di meja dan mulai bersiap-siap untuk kerja. Tugas pertama seorang sekretaris pribadi di pagi hari adalah menyiapkan minuman hangat untuk bosnya. Alma pergi ke pantry dan mulai menyeduh madu hangat. Madu sangat baik untuk lambung Daniel. Ketika tengah asyik mengaduk madu, tiba-tiba ada seorang yang menepuk bahunya. Puk, puk, puk. Alma menoleh. Hampir saja dia menjatuhkan sendok yang dipegang saking terkejutnya. Alma melihat Ezra di depan matanya. Memakai baju hitam putih yang rapi, tengah tersenyum hangat padanya. Hai Al, selamat pagi, sapanya. Alma masih terkejut. Apa yang Mas lakukan di sini? Seingatku, aku tidak sedang memesan makanan. Alma bertanya bingung. Kenalin, aku Ezra. Aku karyawan training bagian GA. General Evar. Ini hari pertamaku. Kalau butuh apa-apa, katakan saja. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Al-Mahira. Ezra menjulurkan tangan, menatap Alma dengan tatapan intens. Alma hanya bisa ternganga. Serius, Mas? Serius kamu kerja di sini? Iya. Senang kerja denganmu, Alma. Aku juga senang, Mas. Selamat ya. Akhirnya kamu berhasil mendapatkan pekerjaan. Tanpa sadar, Alma memegang bahu Ezra dan menepuk-nepuknya, mengekspresikan kebahagiaannya. Setidaknya dia punya teman sekarang. Ezra memegang tangan Alma dan menggenggamnya. Ya, ini mungkin berkat doamu juga. Ezra menatap intens, menyadari tangannya dipegang. Alma buru-buru melepaskan. Dia menjadi salah tingkah. Ah iya, semoga kita menjadi teman baik ya Mas.
Harapanku lebih dari itu. Ezra masih menatap Alma dengan intens. Tatapan matanya yang tajam seakan-akan menembus hati Alma. Alma memalingkan wajahnya. Ditatap oleh pria tampan sangat membahayakan. Lebih baik dia menghindari tatapan itu. Hahaha, Mas, kalau bercanda suka keterlaluan. Alma berusaha menutupi kegugupannya. Wajahmu jadi semakin cantik ketika ketawa, Ezra berkata lirih. Namun sepertinya Alma bisa mendengar ucapan itu. Hei, apa? Bukan apa-apa. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan melanjutkan pekerjaanku. Oke, semangat mas. Alma mengangkat lengan, menyemangati Ezra yang hanya tersenyum lembut melihatnya. Sepeninggalannya Ezra, Alma melanjutkan tugasnya. Hatinya senang karena saat ini ada orang yang dikenalnya di kantor itu selain Daniel dan asisten Tito. Dia berharap dengan adanya Ezra, dia akan betah berada di perusahaan itu. Alma mengantarkan madu hangat itu ke ruangan Daniel. Tok tok tok. Alma mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Alma mendorong pintu di dalam ruangan. Alma melihat Daniel bersama Tito dan 2 manajer lain. Tatapan Daniel langsung terkunci begitu melihatnya. Alma menjadi gugup ditatap seperti itu. Alma meletakkan madu hangat itu di atas meja Daniel. Saya membawakan madu hangat yang bagus untuk lambung Bapak. Terima kasih. Saya permisi dulu, Pak. Alma berjalan keluar ruangan dengan diikuti tatapan Daniel. Dari mimik wajahnya, sepertinya Daniel ingin mengatakan sesuatu. Namun karena di ruangan itu ada Tito dan 2 bawahannya yang lain, dia mengurungkan niatnya itu. Alma kembali ke mejanya. Dia menyusun jadwal kegiatan Daniel, menelepon para relasi dan lain sebagainya. Greg menyuruhnya untuk mengerjakan pekerjaannya. Alma tidak merasa terbuli. Dia malah senang melakukan pekerjaan itu. Setidaknya bila dia sedang sibuk seperti ini, pikirannya akan teralihkan dari Daniel. Tak terasa jam makan siang tiba. Tanpa Alma sadari, tiba-tiba Ezra kembali mendatanginya. Al, makan siang yuk, ajakan dengan ramah. Loh, sudah waktunya makan siang kah? Alma bertanya dengan bingung. Dilihat jam tangannya. Sudah sesiang ini. Aku benar-benar gak nyadar kalau sudah siang. Iya, ini sudah siang. Ayo makan siang bareng. Tapi Alma memutar otaknya dengan cepat. Dia menatap pintu wakil direktur di depannya. Pintu itu masih tertutup rapat. Dia memikirkan makan siang yang akan dimakan Daniel. Kemudian dia ingat, tadi pagi dia sudah membekali Daniel dengan makanan sehat. Dia tidak perlu khawatir lagi dengan makan siang pria itu. Mau makan di mana? Jangan jauh-jauh ya, Mas. Aku takut bos mencariku. Alma melirik pintu di depannya, mengisyaratkan pada Ezra bahwa dia takut Daniel mencarinya. Enggak jauh kok. Makan di kantin karyawan aja. Cuman turun 3 lantai dari sini. Oke deh kalau gitu. Alma tersenyum senang. Dia mengambil ponsel dan dompetnya. Ayo mas, ujarnya. Alma turun bersama Ezra ke lantai 19, tempat kantin karyawan berada.
Di sana mereka memesan makanan dan duduk di kursi sembari menunggu makanan jadi. Gimana? Ceritanya bisa kerja di sini, Mas? Alma bertanya dengan penasaran. Setahunya proses rekrutmen di grup H sangatlah sulit. Andaikan dia tidak dibantu Mami Cat dan mencoba masuk ke perusahaan ini dengan kemampuannya sendiri, Alma tidak akan yakin bisa masuk ke grup H. Dia takjub melihat Ezra yang mudahnya bisa masuk ke perusahaan itu. Mau cerita versi jujur atau bohong? Ais, Mas Ezra ada-ada aja. Tentu aja versi jujur dong. Aku masuk ke sini untuk mengejarmu. Ezra menatap Alma dalam-dalam. Tatapannya begitu tajam, menembus relung hati Alma yang paling dalam. Alma menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya dia tengah berhadapan dengan seorang playboy. Dia harus pintar menjaga hatinya. Hahaha. Mas kalau bercanda suka keterlaluan ya. Alma memukul bahu Ezra dengan main-main. Ezra menangkap tangan Alma dan menatap Alma lurus. Aku serius, katanya dengan suara dalam. Apaan sih, Mas? Alma menarik tangannya dan memalingkan wajah. Hehehe, bercanda, Al. Jangan cemberut gitu dong. Nanti cantiknya hilang. Ezra nyengir kuda. Apaan sih, Mas? Seneng banget gangguin aku. Habis kamu lucu, gampang banget digangguin. Mereka melanjutkan bercanda ria. Kemudian makanan mereka datang. Mereka menyantap makanan dengan lahap. Tiba-tiba di tengah makan, Ezra memegang bibir Alma. Tubuh Alma menjadi kaku dan terdiam. Dia menatap Ezra dengan hati was-was. Apa yang akan dilakukan pria itu di tengah ramainya suasana kantin? Alma menjadi tegang sendiri. Alma mengangkat tangan, ingin menepis tangan Ezra. Namun Ezra melakukannya terlebih dulu. Ada saus belepotan di mulutmu. Ezra mengusap saus itu dengan tangannya. Kemudian dia menjilat tangannya yang terkena saus. Kembali matanya menatap Alma dengan tatapan tajam. Alma lagi-lagi menjadi salah tingkah. Apa-apaan? Aku bisa membersihkannya sendiri. Alma mengambil tisu di depannya dan mengelap bibirnya dengan keras. Ezra tersenyum usil. Kamu pasti sering melakukan hal seperti ini kan? Hanya padamu. Apa? Kelihatan banget kalau Mas sudah sering melakukan seperti ini. Kenapa? Apa kamu jadi tergoda? Apa jantungmu jadi berdebar? Apa denyut nadimu jadi tidak beraturan? Ezra berkata sembari tersenyum licik, puas melihat reaksi Alma. Tidak, masalah. Aku tidak merasakan apa-apa. Asal Mas tahu saja ya, aku sudah punya pasangan. Aku akan merebutmu darinya. Ezra menjawab mantap. Alma menjadi ngeri melihat tatapan mata Ezra yang penuh dengan kesungguhan. Ini sudah gak lucu lagi. Berhenti main-mainnya. Tiba-tiba ponsel Alma berdering. Alma melihat Daniel menelponnya. Entah mengapa perasaan bersalah dan takut memenuhi hatinya. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Alma berusaha berbicara seformal mungkin. Di mana kamu, Al? Saya sedang di kantin. Naik ke atas, langsung ke ruanganku. Baik, Pak. Daniel menutup panggilannya. Alma kembali mengalihkan perhatiannya terhadap Ezra.
Aku naik dulu, Mas. Bos memanggil. Al? Iya? Lupakan kata-kataku. Tadi aku hanya bercanda. Iya, aku tahu Mas sedang bercanda. Tapi asal Mas tahu saja ya, candaannya benar-benar gak lucu. Iya, aku minta maaf. Jangan kapok untuk berteman denganku ya. Enggak kapok kok. Besok kita makan bareng lagi ya. Mata Ezra penuh harap. Alma tersenyum manis. Oke. Alma kemudian naik ke lantai 22, tempat ruang wakil direktur berada. Alma mengetuk pintu dan dipersilakan masuk. Dari mana, Al? Kenapa tidak ada di mejamu? Saya dari kantin, Pak, untuk makan siang. Jangan terlalu formal. Hanya ada kita berdua di sini. Duduk di situ. Daniel menunjuk kursi di hadapannya. Alma menurut. Temani aku makan, katanya sembari melirik bekal makan siang yang disiapkan Alma. Alma mengerti. Dia segera membuka bekal itu dan menyiapkan segala sesuatunya untuk Daniel. Suasana ruangan kembali hening. Daniel makan dalam diam. Sesekali dia mencuri-curi pandang pada Alma yang tidak sekalipun menatapnya. Perasaan Daniel menjadi tidak menentu. Dia merasa menjadi orang yang terbuang.